آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال في دين جزاكم الله ورحمكم. Di penghujung bulan yang agung dan mulia ini, di mana semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dari perjalanan hari demi hari, bulan demi bulan. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuannya. Asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Matahari berjalan sesuai dengan garis edarnya. Demikianlah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan bulan pun kami telah tentukan manazilnya sehingga kembali seperti selodang yang sudah usang. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari itu mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semua berjalan sesuai dengan garis edarnya. Maka demikianlah bulan Ramadan. Hari demi hari ternyata sudah sampai kita di penghujungnya. Namun perlu diingat bahawa yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah yang kita ibadahi pula di luar bulan Ramadan. Jadi janganlah kemudian selepas dari bulan Ramadan, lepas pula semangat kita untuk beribadah, lepas pula semangat kita untuk beramal saleh. Maka di penghujung bulan Ramadan yang hampir meninggalkan kita ini adalah saatnya untuk kita muhasabah. Apa yang telah kita simpan dari kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan apa yang telah kita torehkan dari catatan-catatan yang kurang baik, untuk bersegera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatul nasuh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Ghafirudz dzamb wa qabilut taubah. Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat hambanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan di penghujung bulan suci Ramadan ini dengan berbagai bentuk ibadah yang tentunya agar semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah ketakwaan kita. Karena didikan-didikan di bulan Ramadan adalah agar kita menjadikan manusia-manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Maka inilah yang kita menginginkan untuk senantiasa menorehkan catatan-catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di penghujung bulan suci Ramadan ini, Allah telah mewajibkan kepada kita dengan zakatul fitr. Seperti yang kemarin telah kita bahas secara detail insyaallah taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita bertakbir setelah hitungan bulan suci Ramadan ini selesai, bersamaan dengan terbenamnya matahari, malam lebaran, malam Id, sampai sebelum sholat Id, untuk kita mengumandangkan takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan hitungan, yakni hitungan bulan Ramadan. Setelah selesai, walitukabbirullah, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang bersyukur. Yani disyariatkan untuk kita bertakbir, mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, untuk dijaharkan, karena ini merupakan syiar dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dijaharkan bagi laki-laki di masjid-masjid, di pasar-pasar, di rumah-rumah, untuk mengumandangkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menampakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur. Bagi wanita pun juga demikian, namun jangan keras-keras, karena mereka juga tetap diperintahkan untuk mengumandangkan takbir, hanya tentunya menutup diri, jangan mengeraskan suaranya. Maka tentunya ini adalah satu pemandangan yang indah dari keadaan manusia, mereka bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala di semua tempat. Ketika telah selesai dia menunaikan puasa di bulan Ramadan ini, di mana takbir itu memenuhi ufuk, penuh dengan pujian-pujian, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kedua, zakatul fitr, takbir. Berikutnya adalah yang ketiganya, disyariatkan untuk kita menegakkan salatul Id di hari lebaran. Dan ini sebagai kesempurnaan zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya, laki-laki ataupun perempuan, dan tentunya perintah Nabi alaihi salatu wasallam ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Jangan kalian gagalkan
amalan-amalan kalian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kepada para wanita untuk keluar ke tempat salat Id. Ini pada asalnya. Padahal pada asalnya rumah-rumah itu adalah lebih baik bagi mereka para wanita, kecuali pada salat Id ini. Ini sebagai dalil akan kuatnya syariat untuk kita menunaikan salatul Id. Hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha menceritakan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahun fil fitr wal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita ini di hari Lebaran, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Al-awatiq wal huyyat wa dhawatul khudur. Wanita-wanita yang dipingit, wanita yang haid, semua supaya keluar. Hanya saja para wanita supaya menyingkir dari tempat sholat, namun tetap mereka menyaksikan kebaikan, menyaksikan doanya kaum muslimin. Sampai saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Salah seorang dari kami ada yang tidak punya jilbab. Qala, Nabi mengatakan, litulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudara perempuannya itu meminjamkan, memakaikan untuknya jilbab. Artinya yang tidak punya pakaian pun supaya dipinjami. Ini dahulu masa para sahabiah, sampai mereka enggak punya pakaian untuk keluar. Apa ada manusia sekarang seperti itu? Jarang didapat. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala demikian besar. Ini untuk kita menunaikan salatul Id. Kemudian sebelum kita menunaikan salatul Id, ada beberapa sunnah-sunnah yang mesti kita tunaikan. Disunnahkan untuk makan dulu, untuk kita makan dulu sebelum keluar ke tempat sholat. Dari sholat Idul Fitr, makan dengan beberapa butir kurma, 3 dengan witir, 3 butir, 5 butir atau lebih, untuk memutuskan puasa kita. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitr hatta yakula tamarat wa yakuluhunna witran. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berangkat menghadiri di hari Lebaran Idul Fitr sampai beliau makan beberapa butir kurma dan beliau makan dengan ganjil. Kemudian bisa keluar dengan jalan kaki atau naik kendaraan, kecuali bagi yang punya uzur, imma dia tidak mampu ataupun juga karena jauhnya. Dan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, disunnahkan untuk keluar dengan berjalan kaki. Demikian pula untuk berhias, memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya, untuk memakai pakaian yang terbaik. Dan juga berjalan menuju tempat salat Id sembari bertakbir, memakai wangi-wangian, berhias, kemudian menunaikan salat Id dengan penuh khusyuk dan juga dengan hadirnya hati,
memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azabnya. Kemudian juga senantiasa ingat berkumpulnya manusia dalam salatul Id di satu tempat yang banyak mengingatkan kepada kita nanti akan seperti itu di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Dan kemudian akan terlihat manusia berbeda-beda sesuai dengan tingkat amalan-amalan yang dilakukannya. Dan itu akan sangat menonjol sekali nanti di yaumil qiyamah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikan, lihat bagaimana kami memuliakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Maka hendaknya kebahagiaan itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa mendapati bulan suci Ramadan ini dan kemudian kita dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh, dari puasa, dari solat, dari tilawatul Quran, dari bersedekah dan dari berbagai aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ini semuanya adalah lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan ini yang lebih membanggakan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka yang demikian itu berbahagialah. Dengan itulah kita berbahagia, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Maka dengan siam dan qiyam di bulan Ramadan yang ditegakkan dengan iman dan ihtisab adalah merupakan sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab untuk mengikis dari dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka seorang yang beriman itu senang, bahagia ketika bisa menyempurnakan puasanya dan juga bisa menyempurnakan qiyamul lailnya. Karena dengan itu adalah akan bisa menyelesaikan dari dosa-dosanya. Maka ini bagi orang-orang yang beriman. Maka khalafiddin jazakumullahu rahimakum, meskipun bulan Ramadan ini juga akan berakhir, namun tentunya amalan-amalan seorang mukmin ini tidak berakhir kecuali ketika maut telah menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kematian itu menjemputmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh untuk kemudian berhenti dari amalan-amalan yang telah kita rintis di bulan Ramadan ini. Maka amalan itu berhenti sampai maut mendatangi kita. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Ketika anak Adam itu meninggal, maka baru terputus amalnya.
Maka jangan sampai kemudian, jangan sampai memutuskan amalan kita kecuali maut saja. Sebagaimana tidak ada kebahagiaan bagi kita kecuali tatkala kedua telapak kaki kita sudah menapak di jannah, sudah menapak di surganya Allah Subhanahu wa taala, baru itu kita tenang, baru itu kita bisa istirahat. Maka sebagaimana dikatakan, la rahata lil mu'min dunal jannah, tidak ada waktu untuk istirahat bagi seorang mukmin kecuali di jannah. Maka khonafidina jazakumullah rahimakum, inilah meskipun dengan keadaan kita yang seperti sekarang ini, tetap disyariatkan untuk kita menunaikan sholat id meskipun di rumah masing-masing dalam kondisi pandemi wabah corona ini. Tetap kita disunnahkan untuk menunaikan sholat id di rumah masing-masing, seperti kita menunaikannya di lapangan bersama dengan kaum muslimin. Kita sholat 2 rakaat, yang rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram, kemudian ditambah dengan takbir zawaid 7 kali, kemudian setelah itu membaca al-fatihah dan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian di rakaat atau kemudian membaca Fatihah dengan surat Qaf. Dan rakaat yang kedua ditambah dengan takbir zawaid 5 kali, dan kemudian membaca Fatihatul Kitab dengan surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, atau membaca surat Al-Qamar. Kemudian setelah itu adalah bisa dilakukan dengan khutbah atau tidak dengan khutbah pun juga tidak masalah. Karena ini adalah ada permasalahan memang dalam hal ini. Kondisi corona ini hampir kebanyakan para ulama menjelaskan tidak ada khutbah didasarkan kepada hadisnya Anas yang terlambat ikut hadir dalam sholat id, kemudian beliau mengumpulkan keluarganya dan sholat di rumah. Namun ini kan dasarnya adalah karena terlambat. Ya. Artinya ada udzur. Sekarang udzur kita karena tidak bisa mengerjakan sholat di luar karena adanya pandemi wabah corona ini. Anjuran dari pemerintah, anjuran dari para ulama, demikian pula kaidah-kaidah syar'iyyah untuk kita melakukan tindakan-tindakan preventif demi menjaga nyawa kaum muslimin, demi menjaga keutuhan kaum muslimin, untuk kita lebih mendahulukan menolak madarat daripada mengambil manfaat. Maka sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, maka bisa dengan khutbah, bisa juga karena ini adalah sunnah. Hakikatnya adalah salat Id itu sunnah, maka yutasahal ma la yutasahal bi ghairiha, diberikan kemudahan, kelonggaran yang tidak ada kelonggaran pada yang lainnya. Nah, ini tentang salatul Id. Kemudian selesai kita menunaikan salatul Id ini,
dengan keluarga kita. Setelah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hari itu adalah hari untuk kita bahagia, hari pesta, hari makan dan minum. Kemudian di bulan Syawal menyempurnakan dari keutamaan bulan suci Ramadan, disunnahkan untuk kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita dari bulan Rajab. Bulan Rajab sudah bulan haram. Kemudian berikutnya bulan Sya'ban, bulan di mana Nabi alaihi salatu wasallam banyak berpuasa, bulan yang katanya banyak dianaktirikan. Kemudian bulan Ramadan. Kita tahu semuanya bagaimana keutamaan-keutamaannya. Kemudian bulan Syawal ini untuk menyempurnakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Karena 30 dengan 6 hari, ya. 36 ini sama dengan 360 hari. 10 kali lipat. Ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit nilainya besar. Untuk jangan sampai juga luput dari kita. Demikian pula puasa 3 hari setiap bulan. 3 min kulli syahr wa Ramadan ila Ramadan. 3 hari di setiap bulan dan 1 Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Maka ini adalah puasa selama setahun. Sebagaimana itu wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka khana fillah jazakumullahu rahimakum, ini di bulan Syawal. Kemudian setelah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ini juga bulan-bulan baik, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram berturut-turut. Saatnya untuk kita menambah pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memperbanyak dengan amalan-amalan yang baik, apapun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian di bulan Dzulhijjah kita akan ketemu dengan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, yang di situ ada khairu ayyamis sanah. Ada sebaik-baik hari dalam 1 tahun. Ini yang amalan-amalan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, siang harinya, maka ini adalah lebih baik dari jihad fi sabilillah. Maka untuk bagaimana kita menyempurnakan bulan suci Ramadan dan mengambil banyak ibrah. Sekali lagi khana fillah jazakumullah, meskipun Ramadan sudah berakhir, sudah diambang meninggalkan kita, namun juga qiyamul lail tetap senantiasa disyariatkan. Siam, puasa juga tetap disyariatkan. Dengan 6 hari di bulan Syawal, atau kemudian 3 hari di setiap bulan, atau kemudian di hari Senin dan Kamis dari ibadah-ibadah sunnah.
agar kita tetap menegakkannya. Sebagaimana Nabi SAW selalu melakukan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Nabi SAW mengatakan, Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makanan, berbagi kepada orang lain, sambung hubungan keluarga, dan solatlah di malam hari di saat manusia sedang tidur, niscaya engkau akan masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Ya, tebarkan salam, berbagi makanan, menyambung hubungan keluarga, dan sholat malam. 4 amalan yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam jannah dengan selamat. Ini. Dan qiyamul lail merupakan afdalus salat, salat yang paling utama setelah salat wajib. Afdalus salat ba'dal fardhah salatul lail. Ya. Seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Ini. Maka ini juga jangan berhenti. Di saat-saat yang mustajab, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sepertiga malam yang akhir. Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tinggal tersisa sepertiga malam yang akhir. Dan Allah berfirman, man yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'ughfiralah. Siapa yang minta ampunan akan aku ampuni. Maka ini dijaga dari qiyamul lail. Kemudian juga rawatibnya 12 rakaat setiap hari. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi SAW, ma min abdin muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariḍah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang solat karena Allah Subhanahu wa taala tatawwu', solat sunnah, dalam sehari semalam 12 rakaat. Itu tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Allah akan bangunkan untuknya satu istana di jannah. Subhanallah. Insya Allah tidak berat, kecuali orang-orang diberatkan. Tidak ada berat bagi orang-orang yang khusyuk, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 12 rakaat ini. Kita bangun istana kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah di surga ini. Yang kalau seandainya seperti itu, kita sholat seperti itu, kemudian dikasih kontrakan gak bayar, gratis, itu mesti gak akan ditinggalkan, yakin. Lah ini dibangunkan satu rumah di jannah, masa mau ditinggalkan? Maka ini sunnah, ya. Mau mengatakan sunnah saja kok, rugi besar ini. Maka robah dari apa yang ada dalam benak kita. Sunnah-sunnah saja kok, ditinggalkan kan tidak apa-apa, enggak. Tapi robah dalam pikiran kita, sunnah itu kalau ditinggalkan itu rugi besar, kalau dilakukan untung besar. Dan ini kita lihat keuntungan yang besar yang hanya
dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ba'da shalah adalah sifat dari orang-orang yang beriman. Para ulul albab, mereka dikatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang senantiasa zikir kepada Allah dengan berdiri, duduk dan berbaring. Demikian pula azkar ba'da shalah, zikir ba'da shalah. Allah mengatakan fa idza qadaytumus shalah, ketika kalian selesai menunaikan salat, fadhkurullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk atau juga berbaring. Ini untuk tetap menegakkan salat. Fa idza atma'nantum fa aqimus shalah, jika kalian telah tenang, tegakkan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah telah diwajibkan bagi kaum mukminin dari waktu yang sudah ditentukan. Ya. Zikir setelah salat, istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian bertasbih 33 kali, bertahmid, ya, bertakbir masing-masing 33 kali, dan kemudian disempurnakan 100 kalinya dengan tahlil. Maka ini sungguh-sungguhlah tetap semangat dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha, karena dengan kita semangat dalam ketaatan, maka ini juga akan mudah untuk kita meninggalkan berbagai perbuatan dosa dan keburukan, agar kita bisa mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan kita dunia dan di akhirat kita. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, dan itu dibangun di atas keimanan, dia beriman, maka kata Allah, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Maka ini, ikhwana fillah jazakumullah wa rahimakum, ini di penghujung bulan Ramadan, mari semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat dan istiqamah kepada kita di atas keimanan dan juga dalam amalan-amalan yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dengan kehidupan yang baik, mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini barangkali yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wafaqana Allahu wa iyyakum ila kulli khairin wassalam wa thabbatana al-islam wa as-sunnah innahu lidzalikal qadir alaih. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fikum.